Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosni Putri Lisasi Mamora, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang nama-nama Nabi dan Rasul dan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, pengertian Nabi ialah seseorang yang diberikan kepercayaan sehingga diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya. Wahyu tersebut diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan tak ada keharusan disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Nah, pengertian Rasul ialah seseorang yang sudah diberikan kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat diamalkannya, yang kemudian wajib untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Para nabi dan rasul mempunyai sifat wajib dan mustahil serta mempunyai sifat jaiz. Kemudian, sifat-sifat bagi nabi dan rasul. Yang pertama, sifat wajib bagi nabi dan rasul. Yang pertama adalah as-siddiq, artinya benar dan jujur. Siddiq adalah hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur terhadap Tuhannya, dirinya sendiri maupun orang lain. As-siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apapun yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, jauhilah. Yang kedua, al-amanah, artinya yang dapat dipercaya, yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, hak orang lain maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya. Misalnya, di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Yang ketiga, at-tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Dalam makna bahasa, tabligh berarti menyampaikan, sedangkan dalam makna istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, al-fatonah, artinya cerdas. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok yang memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah, lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Nah, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul yaitu yang pertama al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak. Kedua, al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat.
Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 106, yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang ketiga, Al-Kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 50, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Yang keempat, al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai, yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruh, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. 1. Ismatur Rasul adalah orang yang masum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltijamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyanyikan sama-sama 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.